Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku membuka mataku dan aku sudah berada di taman yang sudah tidak asing lagi. Dan sudah aku tebak, pasti aku akan bertemu dengan Sinta. Lah, siapa lagi kalau bukan dia? Dengan wajah yang masih cemberut, Sinta membawa aku berjalan melintasi jalan di taman itu. Aku paham, dia mengarah kemana dan aku akan diajak bertemu dengan siapa lagi. Jalan yang selalu sama dan menuju ke tempat yang sudah aku tahu di mana di sana ada sebuah tempat seperti pasban atau pondok. Suasana yang sangat damai dengan suara air gemericik ditambah cuitan burung yang saling bersautan membuatku betah berada di sana sambil memandangi pemandangan yang menurutku belum tentu ada di dunia nyata. Sambil berjalan aku terus melihat Sinta yang masih dengan wajah marahnya. Aku sama sekali gak berani menggodanya jika dia sedang seperti itu. Takutnya aku dibuat budak lagi, alias gak bisa dengar ya, alias tuli. Ingin sebenarnya bercanda ria dengan Sinta di tempat ini seperti biasanya. Baru kali ini aku dan Sinta berada di tempat ini namun dalam keadaan marahan. Sebenarnya sih tidak sengaja aku membuat dia marah, hanya karena guyonanku yang mungkin menyinggung dia tadi. Tapi sepertinya Sinta juga merasakan hal yang sama, terlihat dari gerak-geriknya yang sesekali menoleh atau melirik ke arahku. Dan pada akhirnya sepertinya Sinta tidak tahan dengan keadaan seperti itu di tempat ini. Perlahan dia menoleh ke arahku dan melihatku dengan tatapan yang kini berubah menjadi memelas manja, dengan menyodorkan tangannya ke arahku seakan meminta aku menggandengnya. Aku yang paham maksud dari Sinta itu tidak langsung kurai tangannya. Aku sedikit menggoda dia. Ya, kali ini aku berani menggodanya lagi karena aku tahu mood dia kali ini sudah kembali lagi. Aku menggelengkan kepalaku tanda menolak untuk meraih tangannya. Dia membalas tatapan yang lebih memelas dan menggoyangkan tangannya sambil menggerakkan badannya seperti anak kecil yang sedang memaksakan keinginannya. Aku yang mulai gemas dengan tingkahnya akhirnya meraih tangannya dan kita pun berjalan-jalan mengelilingi taman terlebih dahulu. Seperti biasanya, sambil bercanda sebelum ke pasban atau pondok, sambil sekali saling ejek tentang Sinta yang ngambek tadi. Setelah saling ejek dan dirasa suasana udah seperti biasanya, kita pun melanjutkan ke tempat yang akan kita tuju itu. Kita terus bergandengan tangan sampai pada akhirnya kita telah berada di tempat yang kita tuju. Pondok putih dengan pemandangan air mancur, ditambah dengan padang rumput penuh bunga dengan hiasi kupu-kupu yang berterbangan, dan ditambah indah lagi dengan ada perbukitan yang hijau di depannya. Terlihat sosok wanita tua sedang duduk di kursi panjang berwarna putih sambil menikmati pemandangan di depannya. Tak lupa minuman dan makanan ringan di sampingnya. Sinta, Rian, kemarilah duduk di samping nenek. Ya, nenek. Siapa lagi kalau bukan beliau? Jika Sinta membawaku kemari, pasti akan ada yang ingin disampaikan oleh nenekku melalui mimpi. Aku dan Sinta langsung mendekat dan bergegas duduk di samping nenekku. Namun tidak dengan Sinta. Dia tetap berdiri di samping nenek dengan tetap memandang pemandangan di depan yang memang sungguh indah. Rian, gimana kabarmu? Bapak dan ibumu sehat kan? Tetap jaga mereka. Jangan pernah membuat bapak ibumu merasa sedih atau kecewa. Alhamdulillah nek, mereka berdua sehat. Iya nek, tidak ada sedikit pun niat dari Rian untuk mengecewakan atau membuat sedih mereka. Iya, kamu kan yang akan selalu bersama mereka sampai mereka tua. Maka rawatlah mereka selagi masih ada. Iya nek, ini saja aku ingin membuat mereka bangga padaku dengan cara lulus dari kuliah lebih cepat dari yang mereka tentukan. Wah, memang hebat cucuku ini.
Oh iya, katanya kamu akan lulus ya minggu depan. Iya Nek, alhamdulillah, semua dipermudah. Bukan karena Sinta yang membantumu kan? Ucap nenek iseng sambil melirik Sinta. Tidak Nek, aku murni mengerjakan semua ini sendiri tanpa ada bantuan dari Sinta. Aku melihat Sinta yang dia hanya bisa menunduk saja. Iya nenek percaya. Dan kamu Sinta, aku ini hanya bercanda saja. Terima kasih selalu menjaga cucu penakutku ini. Iya, itu sudah menjadi tugasku Nek. Maka akan aku laksanakan sebaik mungkin, balas Sinta pada nenekku. Baguslah kalau begitu. Dan buat kamu Rian, sepertinya kamu sudah bisa mengendalikan ketakutanmu ya, walaupun sedikit. Tapi setidaknya kamu mempunyai peningkatan. Nenek ini, jangan ditegasin lah kalau Rian itu penakut Nek. Alah, semua juga udah pada tahu kalau kamu itu penakut kok. Sinta menambahkan. Kan, mulai lagi kamu ngejek. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja. Sudah gak apa-apa, setidaknya tidak seperti dulu. Dan Rian, nenek mau berpesan. Iya Nek, ada apa? Sebelumnya, sudah berapa kali kamu dimintai tolong oleh makhluk-makhluk itu? Hah? Memang ada apa Nek? Seingat Rian sih baru 2 kali, yang di dekat rumah sama yang tadi di kosan temen. Nah itu, sepertinya kamu akan naik tingkat. Dan mulai saat itu juga akan ada makhluk yang mendatangimu untuk meminta pertolongan, atau hanya sekedar menyampaikan pesan pada yang mereka tuju. Nenek harap sih kamu gak usah takut kalau mereka datang. Mereka hanya ingin minta tolong saja darimu, yang bisa menjadi jembatan mereka dengan seseorang. Iya Nek, kenapa harus aku sih? Ya seperti kakek buyutmu dulu, sepertinya hal itu menurun padamu. Sudah gak apa-apa, asal kamu bisa membantu, bantulah mereka. Kita hidup di dunia ini juga saling berdampingan kok. Ya sudah Nek, Rian akan coba sebisa Rian. Tenang aja, kalau kamu takut kan, aku selalu ada dan setia bantu kamu. Apalagi kalau pas kamu ketakutan, aku siap bantu kok. Hehe, tambah Sinta. Aku, Sinta, dan nenekku terus berbicara tentang hal itu, tentang kemampuanku yang kata nenek sudah bertambah. Padahal aku sama sekali tak merasakan ada yang berubah dariku. Setelah selesai berbincang-bincang dengan nenekku, nenek beranjak pergi, katanya ingin ke suatu tempat. Tapi aku dan Sinta masih berada di sana sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Sepertinya nenek sengaja meninggalkan kami berdua di sini untuk mengembalikan aku atau membuat akur kita lagi. Sepertinya nenek tahu jika kita tadi baru saja bertengkar ya, walau udah akur saat bertemu dengan beliau. Tapi sepertinya nenekku memberi waktu lebih untuk ini. Oke, skip aja tentang apa yang selanjutnya aku lakukan bersama dengan Sinta di sana. Oke, lanjut. Di keesokan harinya, aku ada jadwal ke kampus untuk menerima pembekalan wisuda yang akan dilaksanakan lusa. Aku segera bangun dari tidurku dan langsung beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan badanku. Dan gak biasa-biasanya, Sinta terus mengikutiku hingga aku mandi. Entah apa yang dia pikirkan. Karena sudah biasa dengan Sinta yang selalu mengikutiku saat aku sedang mandi, makanya aku cek saja, melepas semua pakaianku di depan dia. Kamu ini sedang apa sih tak? Dibantu bayanya ikutin ke kamar mandi terus terang gini, gak kayak biasanya. Gak apa-apa, ada yang beda aja dari kamu. Wajah Sinta didekatkan pada leherku sambil mengendus-endus. Ih, apaan sih tak aku jadi? Aku menghentikan ucapanku takut dia ngebek lagi. Jadi apa? Tanya Sinta sedikit tegas. Enggak, nanti ngebek lagi malah repot aku. Awas aja ngomong macem-macem. Iya ya enggak. Tapi aku mau tanya, kenapa sih gak biasanya kayak gini? Aromamu beda Yan. Aku suka banget dengan aromamu yang saat ini. Dan aku yakin nanti akan banyak lagi yang akan mendekatimu karena aroma ini. Iya bener aja. Masa iya malah nambah banyak sih? Pokoknya kamu harus tetap di sampingku ya. Terus kemanapun aku pergi, takutnya yang datang aneh-aneh lagi. Hihi, siap bos. Sinta membalas dengan nada girangnya. Aku terus melanjutkan prosesi mandiku dengan Sinta yang terus menciumi aromaku yang katanya berbeda dari biasanya.
Selesai dengan prosesi mandi, aku kembali ke kamarku untuk berganti pakaian dan untuk selanjutnya mencari makan. Sebelum aku berangkat ke kampus untuk menghadiri acara pembekalan sebelum wisuda dan mengambil baju toga yang akan dipakai saat wisuda nanti. Aku mencari makan sate lontong kesukaanku yang berada di perempatan depan. Aku buru-buru ke sana, takutnya si penjual udah pergi karena jam udah mulai siang. Setelah dapat dan kubawa ke kos dan selesai dengan sarapanku, aku langsung berangkat ke acara pembekalan itu dan selama perjalanan pun Sinta terus nempel tanpa mau melepaskan dirinya dariku. Sampai di kampus, aku langsung menuju ke aula yang menjadi tempat untuk pembekalan. Terlihat banyak sekali anak-anak dari berbagai angkatan dan kelas yang akan wisuda sudah mulai berdatangan. Kita pun mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan yang sudah disediakan. Setelah mengisi daftar hadir, aku langsung masuk ke ruangan. Saat akan memasuki ruangan itu, aku melihat di sudut ruangan ini seperti ada sesosok mahasiswa laki-laki di pojok ruangan, hanya berdiam diri dengan tatapan kosong. Dan saat aku melihat masuk dibarengi dengan Sinta yang terus mendempel padaku, sosok itu berjalan menjauhi atau berpindah, namun arah dari kepala terus seperti melihatku. Dalam hatiku, aku bertanya pada Sinta, apakah dia melihat apa yang aku lihat dan memastikan sosok itu siapa? Awalnya aku tanya dia, Sinta hanya menjawabnya dengan cekikikan dan masih terus menempel padaku sambil mengendus-endus di sekitar leherku. Setelah aku tanya Sinta untuk kedua kalinya, akhirnya dia menerangkan bahwa sosok itu adalah sosok mahasiswa yang... Setelah aku tanya Sinta untuk kedua kalinya, akhirnya dia menerangkan bahwa sosok itu adalah sosok mahasiswa yang ada beberapa tahun lalu juga akan melaksanakan pembekalan wisuda. Namun, sayangnya, hal naas terjadi padanya. Saat dia sedang dalam perjalanan menuju kampus untuk datang di acara pembekalan, dia mengalami kecelakaan. Motor yang ia kendarai terserempet mobil saat dia hendak berpindah jalur dari jalur lambat ke jalur cepat untuk menuju ke tempat putar arah, yang membuat motornya hilang kendali dan saat itu dalam kecepatan yang lumayan tinggi dan terjadilah kecelakaan. Motornya terseret dan dirinya terlempar ke pinggir jalan, membuat kepalanya membentur pembatas jalan. Awalnya mahasiswa itu masih tergeletak dan masih ada tanda-tanda kehidupan. Oleh karena itu warga yang menolongnya langsung memberhentikan mobil untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil yang menyerempet melarikan diri dan saat di jalan ternyata takdir sudah dituliskan. Dia meninggal di perjalanan menuju rumah sakit karena pendarahan di kepala. Karena niatan dia yang ingin segera menyelesaikan kuliahnya dan membuat orang tuanya bahagia karena kelulusan yang cum laude membuat jiwanya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Seolah tidak terima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Gambaran yang dia impikan pada hari itu akan menjadi sukaria dengan keluarganya, melihat orang tuanya senang, berubah seketika menjadi duka, dan itu membuat jiwanya merasa sedih. Makanya dia datang kemari setiap akan ada pembekalan wisuda. Dalam benaknya, dia selalu berandai-andai. Harusnya aku lebih berhati-hati. Harusnya aku bisa datang di acara ini. Harusnya aku bisa membahagiakan orang tuaku, dan lain-lain. Menurut yang dikatakan Sinta seperti itu. Melihat sosok mahasiswa itu yang mundur ketika melihat aku dan Sinta masuk, maka aku cuekkan saja dan mencari tempat duduk yang masih kosong. Oh iya, aku yang mulai risih karena Sinta sangat dekat denganku. Aku meminta Sinta untuk pergi dulu. Awalnya dia menolak, tapi karena aku sangat risih dengan hal ini, aku terus memaksa dia untuk pergi dulu. Gak enak kan, lagi pembekalan, aku ngeliatin sendiri. Malah kayak orang aneh. Sinta yang akhirnya pergi dengan terpaksa menunjukkan ekspresi muka yang sudah biasa dia tampilkan saat ngambek tuh. Setelah Sinta pergi meninggalkan acara pembekalan mulai dilaksanakan. Banyak yang disampaikan saat pembekalan, dari tata cara saat memasuki ruangan wisuda, tata cara penerimaan ijazah, tata cara saat di atas panggung dan lain-lain. Dan saat pembicara menyampaikan materi, sosok mahasiswa itu mulai perlahan mendekatiku
yang tadinya dia seolah menghindar karena melihat aku dan Sinta. Tapi setelah Sinta pergi, sosok itu berani mendekat. Mungkin dia tahu levelnya Sinta kali ya, makanya gak berani sembarangan. Dia tidak langsung mendekatiku secara langsung. Awalnya dia mondar-mandir di sisi kananku, kemudian berjalan ke depan di mana sang pembicara sedang berbicara. Kemudian diam di sana sambil terus melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Kemudian bergerak lagi ke belakang dan berbolak-balik terus seperti sedang mencari perhatian. Setelah acara pembekalan selesai, semua peserta diperbolehkan keluar dari ruangan. Aku pun ikut keluar dari ruangan tersebut. Begitu juga sosok mahasiswa yang dari tadi seperti ingin menyampaikan sesuatu padaku. Kenapa aku berpikir dia ingin menyampaikan sesuatu dan bukan untuk menggangguku? Soalnya, aura yang aku rasakan dari sosok itu berbeda. Rasa kesedihan yang terpancar darinya sangat luar biasa. Rasa kekecewaan yang sangat terasa. Aku keluar dari ruangan itu dan menuju ke sebuah kursi panjang yang tak begitu jauh. Dari ruangan itu kemudian aku duduk di sana dan ternyata sosok mahasiswa itu masih terus mengikuti. Saat aku sudah duduk di sana, sosok itu ikut ke sana dan duduk di ujung kursi panjang itu. Sosok yang bagiku terlihat dengan wujud normal, seperti manusia yang utuh, tanpa ada luka sedikit pun. Saat duduk dia pun berkata, "Senang ya bisa ikut wisuda." Sosok itu berkata dengan pandangan lurus ke depan dan tatapan kosong tanpa melihatku. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan?" Tanyaku padanya. "Aku hanya ingin curhat saja. Apa yang aku rasakan selama ini." Kali ini dia menundukkan kepalanya. "Jika kamu pikir aku bisa menjadi teman curhatmu, silakan saja. Tapi maaf jika aku tak bisa memberimu jalan keluar dari masalahmu." Jadi tuh dia tuh menceritakan persis apa yang dikatakan Sinta tadi saat aku bertanya pada Sinta. Dan diketahui namanya dia itu adalah Rudy. Nah, dia mengaku itu adalah namanya. "Sekarang apa yang kamu rasakan? Kenapa setelah kejadian itu kamu tidak berada di tempat kamu semestinya?" "Tak apa. Aku hanya ingin curhat saja. Apakah aku salah hingga seperti ini? Aku yang belum bisa merelakan apa yang terjadi padaku. Apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Sebenarnya karena kamu tidak ingin mengecewakan orang tuamu kan? Kamu hanya ingin melihat mereka bahagia kan dengan ketulusanmu? Tapi jika kamu terus begini dan belum bisa mengikhlaskan yang sudah terjadi dan orang tuamu tahu, itu akan membuat sedih mereka. Orang tuamu pasti memang ingin melihat kamu wisuda, tapi mereka pasti sudah ikhlas dengan apa yang terjadi padamu saat ini. Jika kamu sayang pada mereka, janganlah terus seperti ini. Lebih baik kamu coba datang ke orang tuamu dan lihat bagaimana mereka sekarang. Apakah menyalahkan kamu atas kepergianmu? Tapi maaf, aku tak bisa menolongmu hingga ke sana. Sempat terpikir untuk ke orang tuaku, tapi aku tak berani. Masih terbayang di pikiranku akan kekecewaan anaknya yang tidak jadi wisuda. Aku hanya bisa memberimu saran saja, Rudy. Kunjungi orang tuamu, dan kamu lihat seperti apa mereka sekarang. Apakah masih larut dalam kesedihan atas dirimu atau mereka sudah bisa merelakan, dan seandainya mereka sudah merelakan, maka kamu sendiri harusnya juga bisa seperti itu." Dia hanya diam, kemudian menengok ke arahku dengan tatapan kosongnya. "Jika sudah, aku akan pergi. Temanku yang tadi bersamaku pasti sudah menungguku. Oh iya, jika kamu mau berbicara padaku dan aku sedang bersama temanku, bicara saja, tidak apa-apa. Dia tidak akan melukaimu, asal kamu tidak menggangguku." Sosok itu kemudian berdiri dari duduknya, berjalan mendekatiku dan berterima kasih atas saran yang aku berikan, dan sepertinya dia akan mencoba saran yang aku berikan. Saat dia lewat di depanku, baru terlihat bekas luka yang ada di kepala. Ia masih mengalir darah segar dari kepalanya. Itulah pasti yang membuat dia tewas karena pendarahannya dimaksud. Setelah dari kampus dan urusanku dengan sosok mahasiswa itu sudah selesai, aku pergi ke kos Via untuk bertemu dan mengajak dia untuk makan siang.
Kebetulan hari itu dia sedang libur kerja dan tidak ada kelas di sore hari. Jadi kita bisa lebih lama bersama. Sampailah aku di kosan Via. Sosok yang pertama menyambutku adalah Aruna. Hai Dian, sudah selesaikah dengan urusan kampusmu? Sudah. Via aman kan Aruna? Iya, dia aman kok. Hanya saja kemarin saya di pabrik ada sosok Tante Kunti yang ingin bermain dengannya. Tapi karena ada aku di belakang, Tante Kunti itu jadi mundur lagi. Wah, makasih loh udah menjaga Via. Tapi Aruna, apakah kamu bersedia menjaga dia terus? Jujur, aku khawatir dengan dia. Bisa saja, tapi aku tidak mau terikat dengan perjanjian-perjanjian yang membuatku tidak bebas. Tenang saja Aruna, aku tidak akan membebankanmu. Tapi aku hanya minta, jika dia sedang diganggu oleh sosok yang membahayakan dirinya, tolong ya, kamu bantu dia. Iya tenang saja, apa sih yang gak buat kamu? Hihihi, jawab Aruna dengan centilnya. Kamu ini sama aja kayak Sinta. Kamu lupa ya, aku sama sekali gak suka disama-samakan dengan dia. Dengan muka cemberut yang membuatku gemes, sama seperti saat Sinta cemberut. Hehe, iya ya maaf. Ya, Via mana ya? Dia sedang ganti baju dan bersiap. Tunggu saja sebentar lagi juga keluar kok. Oke lah, kita tunggu. Akhirnya, selama aku menunggu, aku ditemani Aruna di luar sembari mengobrol tentang kemarin yang terjadi di pabrik. Ternyata benar apa yang dikatakan Via, kalau di sana banyak sekali penunggu, dari Tante Kunti, Om Wowo, Permen Sugus, cewek Belanda dan lain-lain. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Via keluar menemuiku dengan pakaian rapi dan dengan wajah berseri. Wajahnya tersenyum manis. Terlihat sepertinya dia sangat senang aku akan segera wisuda. Kenapa senang? Aku ada janji pada Via setelah lulus dan mendapat pekerjaan. Aku akan, ya, hal itu mungkin yang membuatnya senang. Ekspresi senangnya tambah memuncak saat aku menyerahkan sebuah kertas undangan dari kampus. Iya, itu adalah undangan kehadiran keluarga yang akan datang di acara kampusku yang boleh masuk ke ruangan wisuda. Ada 2 undangan, satu untuk Via dan satunya untuk keluargaku. Sepertinya dia tidak menyangka akan aku undang masuk ke ruang wisuda. Setelah itu, dengan suasana yang masih ceria, kita mencari tempat makan dan menghabiskan waktu seharian bersama hingga malam hari. Gimana teman-teman? Apresiasi sebesar-besarnya buat Mas Rian ya. Terima kasih. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.